Pernah nggak kamu baru saja menaruh HP, lalu beberapa detik kemudian tanganmu mengambilnya lagi? Padahal tidak ada notifikasi, tidak ada pesan penting, bahkan kamu sendiri nggak tahu sebenarnya mau membuka apa. Tapi tanganmu tetap bergerak. Dan kalau kamu mulai memperhatikan kebiasaan itu, mungkin ada sesuatu yang terasa sedikit mengganggu. Coba hari ini, sebelum tidur, lihat statistik penggunaan HP kamu. Bukan cuma berapa jam layarnya menyala, tapi berapa kali kamu benar-benar membukanya. Bisa jadi puluhan kali, bisa lebih dari 100. Yang menarik, sebagian besar dari momen itu mungkin bukan karena kamu benar-benar membutuhkan HP. Lalu, kenapa kita terus melakukannya? Jawabannya berkaitan dengan cara otak belajar dari sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Setiap kali kamu membuka HP, ada kemungkinan kamu menemukan sesuatu yang menarik. Pesan dari seseorang, video yang seru, komentar baru, notifikasi, atau sesuatu yang membuat kamu penasaran. Tapi kadang tidak ada apa-apa. Dan justru ketidakpastian itu yang membuat kebiasaan ini semakin kuat. Dalam psikologi perilaku, pola seperti ini dikenal sebagai intermittent reinforcement. Hadiah tidak muncul setiap saat, tapi muncul sesekali dan tidak bisa diprediksi. Mirip seperti kamu terus membuka sebuah kotak karena suatu hari mungkin ada sesuatu yang menarik di dalamnya. Sekali dapat sesuatu yang menyenangkan, otak belajar satu hal sederhana. Coba lagi. Besok, kamu membuka HP lagi. Lalu lagi. Dan lagi. Bukan karena setiap kali ada hadiah, tapi karena kamu tidak pernah tahu kapan hadiah berikutnya muncul. Disinilah dopamin sering disalahpahami. Dopamin bukan sekedar zat kimia yang membuat kita bahagia. Dalam sistem reward otak, dopamin juga berkaitan dengan motivasi, pembelajaran, dan antisipasi terhadap sesuatu yang mungkin menyenangkan. Jadi, terkadang yang membuatmu mengambil HP bukan isi layarnya, tapi kemungkinan bahwa sesuatu ada di sana. Dan semakin sering pola itu terjadi, semakin otomatis perilakunya. Kamu sedang belajar. Bukan belajar dari buku, tapi belajar bahwa rasa bosan, penasaran, atau sedikit tidak nyaman bisa segera diikuti oleh satu gerakan kecil mengambil HP. Masalahnya mulai terlihat ketika kebiasaan ini masuk ke momen-momen yang sebenarnya membutuhkan perhatian penuh. Kamu sedang belajar. HP ada di samping. Sedang bekerja, tangan ingin mengecek. Sedang menonton film, tiba-tiba membuka media sosial. Bahkan saat sedang berbicara dengan seseorang, perhatianmu bisa terpecah hanya karena sebuah getaran kecil. Kelihatannya sepele, tapi kalau terjadi puluhan kali dalam sehari, otak terus-menerus berpindah dari satu rangsangan ke rangsangan lain. Dan setiap perpindahan itu punya harga. Bukan cuma waktu, tapi juga fokus. Yang lebih menarik, kita sering mengira kitalah yang memegang HP. Padahal, dalam banyak situasi, yang terjadi justru sebaliknya. Kita sedang mengikuti pola yang sudah dipelajari otak. Sementara aplikasi dan algoritma dirancang untuk membuat kita terus kembali. Satu video selesai, ada video berikutnya. Satu notifikasi muncul, ada sesuatu yang perlu diperiksa. Satu scroll lagi, mungkin ada sesuatu yang lebih menarik. Dan akhirnya, kita tidak lagi membuka HP karena benar-benar ingin. Kita membuka HP karena merasa harus melihat apa yang mungkin ada di sana. Itulah kenapa kebiasaan ini terasa begitu sulit dihentikan. Bukan karena kamu lemah. Otak manusia memang sangat responsif terhadap pola hadiah yang tidak pasti. Tapi kabar baiknya, pola yang dipelajari juga bisa diubah. Coba satu hal sederhana. Besok, setiap kali kamu ingin membuka HP tanpa alasan yang jelas, jangan langsung membukanya. Berhenti sebentar. Tanya diri sendiri, aku benar-benar membutuhkan sesuatu atau cuma sedang mencari sesuatu yang mungkin ada? Pertanyaan kecil itu bisa mengubah sesuatu yang tadinya otomatis menjadi sadar. Karena mungkin masalah terbesar dari HP bukan berapa lama kita menggunakannya, tapi berapa kali kita membiarkannya mengambil perhatian kita tanpa kita sadar.
Dan kalau setiap beberapa menit tanganmu kembali mencari HP, pertanyaannya bukan lagi siapa yang punya HP itu. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya sedang mengendalikan siapa?